Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar matematika, masih di bab 1, yaitu operasi hitung pecahan. Kompetensi dasar yakni menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikatornya, memahami berbagai bentuk pecahan seperti pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, serta melakukan perkalian dan pembagian. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Next. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekarang kita akan belajar perkalian dan pembagian pecahan. Silahkan diperhatikan dengan baik. Jika ada yang belum paham, nanti bisa langsung chat ke WA pribadinya Bufa atau chat di grup. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa. Pada perkalian pecahan biasa, hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contoh, 2/3 dikali 4/5 sama dengan 2 dikali 4/3 dikali 5 sama dengan 8/15. Faham? Oke. Jadi, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dituliskan sebagai berikut. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Ingat, ini adalah cara melakukan perkalian pecahan biasa. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dari sini paham? Oke, baik. Next. Selanjutnya adalah perkalian pecahan campuran. Untuk perkalian pecahan campuran, ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah itu, kalikan seperti pecahan biasa. Tuliskan hasil perkalian dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Contoh, nomor 1. 3 dikali 1/2 sama dengan 3/1 dikali 1/2. 3 itu sama dengan 3/1. Kan 3 dibagi 1 kan hasilnya tetap 3. Jadi 3 itu sama dengan 3/1. Jika sudah, baru bisa dikalikan pembilang, dikalikan pembilang, penyebut, dikalikan penyebut. Hasilnya adalah 3/2. Kemudian disederhanakan menjadi 1/2. Caranya 3 dibagi 2 sisa 1. Jadi 1/2. Paham? Oke, next. Contoh yang nomor 2. 5/6 dikali 3/4. Ini pecahan biasa, sudah jadi pecahan biasa. Jadi bisa langsung dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya 15/20. Disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi menjadi 5. Sama-sama dibagi dengan 5. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Contoh nomor 3. 4/5 dikali 2 1/2 sama dengan 4/5 dikali 5/2. Ingat, ini pecahan campuran harus diubah ke pecahan biasa.
Caranya 2 dikali 2 ditambah 1. 5/2 hasilnya. Jika sudah sama-sama menjadi pecahan biasa, maka bisa langsung dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut yang hasilnya 20/10. Maaf, ini bukan kali ya, tapi ini sama dengan. Jadi 20 dibagi 10 itu sama dengan 2. Contoh yang terakhir. 3/2/5 dikali 2 1/4. Ini sama-sama bilangan campuran, pecahan campuran. Jadi harus disamakan menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti nomor 3. Jadi ketemu 17/5 dikali 9/4 sama dengan 17 dikali 9/5 dikali 4. Sama dengan 153/20. Disederhanakan, caranya 153 dibagi 20 ketemu 7 sisa 13. Baik, dari sini paham? Oke, next. Selanjutnya adalah perkalian pecahan desimal. Perkalian desimal juga dapat dikerjakan dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Selain itu, hasil perkalian pecahan desimal juga dapat ditentukan dengan cara bersusun seperti pada bilangan cacah. Contoh nomor 1. Contoh 1, 2,5 dikali 0,3. Penyelesaiannya ini sama-sama diubah ke dalam pecahan biasa. 2,5 itu sama dengan 25/10 karena di belakang koma hanya ada satu angka. Kemudian dikali 0,3 itu sama dengan 3/10. Jika sudah ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 25 dikali 3 itu sama dengan 75, sedangkan 10 kali 10 sama dengan 100. 7, jadi hasilnya 75/100 itu sama dengan 0,75. Ingat kembali cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama, jika terdapat satu angka di belakang koma, ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10. Nah, tadi ini di belakang koma hanya ada satu angka, berarti 2,5 itu sama dengan 25/10. Kemudian, jika terdapat dua angka di belakang koma, ubahlah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100 dan seterusnya. Contohnya yang ini. 0,75 di belakang koma ada dua angka. Jadi 0,75 itu sama dengan 75/100. Dari sini paham? Baik, next. Contoh 2. Ini ada 2,5 dikali 0,3. Ini penyelesaiannya yaitu dengan cara bersusun seperti bilangan cacah. 2,5 dikali 1,6. Lebih mudahnya kita hilangi koma semuanya. Jadi tinggal 215 dikali 16. Jadi ketemu hasilnya 3440. Kita langsung menuju ke panah yang atas. 2,15 ada dua angka di belakang koma. Kemudian 1,6 itu ada satu angka di belakang koma. Sedangkan 1290 itu adalah hasil dari 215 dikalikan 6. Kemudian 215 itu adalah hasil dari 215 dikalikan 1. Jadi ketika kita menggunakan cara seperti ini, kita abaikan dulu komanya.
Jadi bisa langsung dikerjakan seperti ini. Jika sudah, langsung kita menuju ke sini. 3 angka di belakang koma. Kok bisa ada 3, Bu? Oke, baik. Ini tadi penjumlahannya adalah 2,15 dikali 1,6. Yang atas di belakang koma ada 2 angka. Yang bawah ada 1 angka. Berarti jika dijumlah ada berapa koma di belakang? Benar, ada 3. Yaitu 1, 2, 3. Jadi ini tinggal ngambil dari belakang 1, 2, 3. Oke, mohon maaf ini soalnya salah ya. Yang benar soalnya adalah 2,15 dikali 1,6. Jadi 2,5 dikali 1,6 sama dengan 3,440 atau bisa ditulis dengan 3,44. Dari sini paham ya? Oke, next. Baik, selanjutnya adalah perkalian berbagai bentuk pecahan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menghitung perkalian berbagai bentuk pecahan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut, 0,25 dikali 1/3/4. Cara yang pertama, yakni sama-sama diubah menjadi pecahan biasa. 0,25 jika diubah menjadi pecahan biasa, 0,25 itu sama dengan 25/100. Kemudian 1/3/4 jika diubah menjadi pecahan biasa itu hasilnya 7/4. Kemudian 25/100 ini terlalu besar, maka dapat disederhanakan. Yang paling sederhana yaitu 1/4. Karena 100 itu jika dibagi 25 hasilnya 4. Jadi ketemu 1/4 dikali 7/5. Jika sudah seperti ini tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yakni 1 dikali 7 per 4 dikali 4 sama dengan 7/16. Paham? Cara yang kedua, yakni mengubah menjadi pecahan desimal. Yang 0,25 sudah bentuk desimal, berarti kita mengubah 1/3/4 menjadi pecahan desimal. Yakni 1/3/4 itu sama dengan 1 ditambah 3/4. Sama dengan 1 ditambah 0,75. Kok bisa dapat 0,75, Bu? Caranya 3 dibagi 4. Kalian bisa menggunakan dengan cara porogapit. Sudah pernah Bu Fa jelaskan di pertemuan pertama kalau tidak salah. Jadi 1 ditambah 0,75 itu sama dengan 1,75. Sehingga 0,25 dikali 1,75 hasilnya adalah 0,4375. Oke. Karena di belakang koma ada 4 angka. Paham ya? Selanjutnya adalah pembagian pecahan biasa dan campuran. Ingat bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Contoh, 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 ini didapat karena ada 2 kali pengurangan sampai habis. Aturan ini juga berlaku pada pembagian pecahan. Informasi, pembagian pecahan dapat dikerjakan dengan cara mengalihkan pecahan dengan kebalikan pecahan pembagi. Perhatikan contoh.
1/6 dibagi 1/4 sama dengan 7/6 kali 4/1. Oke, yang warna merah 1/6 ini harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yakni 7/6. Sedangkan yang warna biru ini adalah pecahan pembaginya. Jadi 1/6 dibagi 1/4 itu sama dengan 7/6 dikali 4/1. Jadi 1/4 ini dibalik jadi 4/1. Jika sudah seperti ini, baru bisa langsung dikerjakan pembilang dikali pembilang, penyebut dengan penyebut yang hasilnya 28/6. Disederhanakan menjadi 4/6 dan disederhanakan lagi menjadi 4/2/3. Dari sini paham? Jadi kalau misalkan ada pembagian pecahan, jadi yang belakang ini tinggal dibalik saja. Yang awalnya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 1/4 itu jadi 4/1. Paham ya? Baik, selanjutnya adalah pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan cara mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu, lakukan pembagian seperti pada pecahan biasa. Contoh, 1,75 dibagi 0,25, penyelesaiannya 1,75 dibagi 0,25 itu sama dengan 1/3/4 dibagi 1/4. Ini sudah disederhanakan ya. Sama dengan 7/4 dikali 4/1. 1/4 ini dibagi 1/4. Jika diubah cara mengerjakannya, yakni dibalik 4/1 sama dengan 28/4 sama dengan 7. Selanjutnya adalah pembagian berbagai bentuk pecahan. Hasil pembagian berbagai bentuk pecahan akan lebih mudah dilakukan dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Perhatikan contoh, 4,5 dibagi 2 1/2. Penyelesaiannya, samakan kedua pecahan menjadi bentuk yang sama. Agar lebih mudah kita samakan ke dalam bentuk pecahan biasa. 4,5 itu sama dengan 4 1/2 dibagi 2 1/2 sama dengan kita ubah ke dalam pecahan biasa, yaitu 9/2 dibagi 5/2. Oke, 9/2 dibagi 5/2 itu sama dengan 9/2 dikali 2/5. Pembagian di dalam pecahan yang ini bisa dibalik 2/5 dikali. Jadi tinggal 9 dikali 2 per 2 dikali 5 sama dengan 18/10. Disederhanakan menjadi 9/5 dan disederhanakan lagi menjadi 1/4/5. Dari sini paham ya? Oke, baik. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal ini. Kalian tulis soalnya dan jawabannya di buku tugas. Setelah itu kalian kirim ke WA pribadinya Bufa. Silakan kalian kerjakan sebisanya. Kalian bisa melihat di YouTube atau di Google, terserah kalian. Atau bisa tanya kepada ayah, bunda, atau kakak kalian. Bebas ya. Baik, terima kasih. Jika ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan ke Bufa. Nanti Bufa akan menjelaskan. Seperti biasa, setelah selesai latihan
soal nanti Bu Fa akan memberi penjelasan seperti itu. Sekian dari Bu Fa, apabila ada kurang lebihnya Bu Fa minta maaf. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar, dan jangan lupa sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.